Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangkaten Gus, kula lajengaken pertanyaan kala wau sampun dipun terangaken bilih salat niku dibagi enten syariat, enten hakikat, kalih enten ma'rifat. Ingkang kula tanyakaken nggih menika wekdal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj nerami perintah Allah Ta'ala menika arupi salat. Niku salat ingkang kados pundi? Niku mawon kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Isra ayat setunggal. Subhanalladzi asra bi'abdi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu lan sak pituruti. Ketika Rasulullah menerima sholat di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu sholat yang bagaimana? Saya jawabnya juga dua kacamata, Pak. Pandangan syariat dan pandangan hakikat. Mengapa kok ada pandangan hakikat? Karena ada Isra. Karena ada Mi'raj. Mengapa pandangan syariat? Karena ada Isra. Coba kita pahami dulu apa sih Isra dan apa sih Mi'raj. Kalau Isra dari masjid ke masjid, ini hubungannya dengan dunia. Ketahuilah bahwasanya alam dunia ada pembatas dengan alam akhirat yang disebut alam barzah. Apa alam barzah? Alam di mana ketika saat ruh dimasukkan terhadap alam barzah, dia tidak bisa kembali ke dunia dan juga dia tidak akan bisa ke akhirat jikalau belum datang hari kebangkitan. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Teng mriku. Isra adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu ada di kota Mekah, Masjidil Aqsa itu di Palestina. Oke, ini dunia, Pak. Ini dunia. Ini perjalanan syariat sebetulnya. Perjalanan zahir, perjalanan fisik. Ini kalau boleh saya katakan sholat syariat. Kalau boleh saya katakan, ini hubungannya dunia. Tapi di situ ada Mi'raj, Pak. Gak Isra doang, enggak. Aja juga Mi'raj. Apa Mi'raj? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha mustawa. Berarti keluar dari alam dunia. Itu adalah alam akhirat. Ini Rasulullah. Di dalam Al-Quran Al-Karim tulisan Sidratul Muntaha kan mboten muncul. Yang dikatakan barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina. Nanti muncul Sidratul Muntaha mustawa. Mboten muncul. Inilah baliknya Al-Quran di situ. Sehingga banyak ahli pikir yang tidak paham menerjemahkan iki maksudnya piye. Kebanyakan iku muhakamah, Pak. Artinya ya wis ana ikuwi ya kuwi lho, ngoten lho. Padahal penuh dengan balaghah, penuh dengan mantik.
Sehingga dikatakan dalam satu ayat, orang-orang ahli ilmu diperintahkan pada zaman dulu membuat ayat yang bisa menyamai satu ayat aja dalam Al-Quran. Seluruh kumpulkan ahli fikir, ahli ilmu, ahli opoai, suruh membuat satu ayat saja, nggak akan bisa. Sebab apa? Tidak hanya setiap ayat itu mengandung arti pengertian muhakamah, tetapi juga mutasyabihat. Artinya tidak dunia, tidak dohir aja, tetapi ya batin, yaitu akhirat. Udah. Dari kacamata hak syariat dan hakikat jawabannya nanti beda. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan gap. Ya, mungkin. Wis, kita bicara dulu Mi'raj dulu. Mi'raj perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, terlepas dari alam dunia. Cara sakniki kedah ndamel pesawat. Allah menyiapkan pesawat itu namanya buraq. Buraq. Sebetulnya itu nafsu, dulur. Nafsu Gusti Allah ngedokne iku ya burakmu iku. Tapi kita menjadikan tidak untuk menyembah Allah, menyembah selain Allah karena burake liar. Makanya gambar niku lak jaran awak, ndase niku wong wedok ngoten nggih ya. Iku menandakan nafsu, Pak, yang ada pada diri kita, Pak. Lah, biar enggak liar, Allah menyuruh malaikat muqarrabin Jibril, Mikail, Israfil, Israil untuk menuntun. Rasulullah lenggah di atas buraq kuwi. Akhirnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk iku burake nggih mboten liar. Isak tutuk nggon sak temeni. Belum sampai ke Sidratul Muntaha, ada di Babus Salam. Kalau bahasa saya mengatakan Babus Salam, semua candle mandek. Sap langit pitu leren wis. Bahasa syariat seperti itu. Semua malaikat leren kabeh, parkir semuanya. Artinya kita berangkat minal Masjidil Aqsa sebelum ke Sidratul Muntaha, katakan di Babus Salam ada di dzikir syu'arul basy di dzikir sirul asr sebelum di Ainul Basirah, berangkatnya tuh nafsu buraq gimana? Keakuan kita selalu ada di situ, ada. Lagi kudu diparkir, Pak. Beliau malaikat muqarrabin, beliau yang namanya buraq, parkir sudah di Babus Salam. Di Syu'arul Basyirah ini parkir semuanya. Kan di situ Rasulullah sendiri. Lah, malaikat Jibril dawuh, Muhammad, bacalah tahiyat ini. Bacalah tahiyat ini sebab kamu akan mengalami menerobos ribuan cahaya. Manakala kau tidak membaca ini, kau tidak akan sampai di sana. Ini bahasa kinayah, Pak. Semuanya itu bahasa kinayah sebetulnya. Kados buraq iku nafsu. Kados malaikat muqarrabin itu adalah warid. Ya, warid. Terus cahaya-cahaya itu penuh dengan alam mukasyafah. Koyok hikmah, ilmu karomah. Risiko cahaya-cahaya itu akan menghancurkan dirimu sendiri. Artinya kau akan dimakan nurullah itu. Akhirnya kau tidak sampai pada Allah. Itulah
kula sing terhijabi dengan ilmu hikmah. Dengan ilmu hikmah itu saya merasa diri saya yang alim, merasa diri saya yang sugih, merasa diri saya yang ahli ibadah. Akhirnya ketutupan gini ku. Nah ini kudu diparkir semuanya. Ketika sudah diparkir, membaca tahiyat apa sih? Penghormatan, ngucap salam pada Allah. Gini ki Bapak ingkang kula maksud, jenengan notok pintu musyahadah wonten Ainul Basyirah niki. Tahiyatnya, tahiyat kan penghormatan. Loh, ketika sudah sampai beliau di Sidratul Muntaha Mustawa, secara kesimpulan Rasulullah dapat perintah sholat 5 waktu lah, menurut bahasa syariat yang asalnya 50 waktu. Sehingga dengan begitu kami jawab dari kacamata syariat, sholat 5 waktu yang harus dilakukan oleh jasad. Paham? Jasad ketika melakukan sholat 5 waktu, manakala ruhnya ini belum bisa masuk ke Sidratul Muntaha, maka sholatnya itu tidak sesuai dengan Quran. Allah dawuh hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin, wajib khusyuk. Akhirnya jangan heran kalau kita sholat, kita wong syariat iku Allahu Akbar atine kadzib nang Allah, goroh. Hati ini masih menyembah selain kadzib to, Pak? Kadzib iki goroh. Lah awakmu madhep nang Allah, ketemu Allah, akhirnya ketemu apa? Gendruwo. Ketemu drumwu kang rupa hubus syahawah. Loh, kita jujur Pak, manakala kita masih mengenal sholat yang dimaksud 5 waktu saja di dalam syariat, tubuh kita melakukan hal itu, ruh kita belum mengenal sholat secara hakikat, mohon maaf, sumpah mohon maaf, permisi saya sendiri hatiku lalai dari Allah. Hatiku menyembah selain Allah, ruhku itu menyembah selain Allah. Dikarenakan apa? At-takatsur, Allah katakan alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Di situ Pak, lalai nang Allah. Ini saya, entah panjenengan. Walaupun saya statusnya misalkan sudah menjadi ulama di mata manusia, tidak hanya level kabupaten, saya nasional. Umpomo tidak hanya nasional, saya sudah internasional. Loh, manakala terjadi pada diri kita sholat yang seperti itu, introspeksi, lekas introspeksi. Sebab kita wis kadung dipuja-puja umat lho Pak, di kiai-kiai dibuat panutan umat. Masa sih kita akan mutune sholat ya gitu-gitu aja, lekas. Iki saya motivasi loh Pak ya, saya motivasi, saya ngeritik tapi bangun. Dasar kula surat Al-Anbiya ayat 25, ikuti Rasulullah dengan sempurna. Quran nih lho Pak dawuh wajib khusyuk, waqumu lillahi qanitin, tegakkanlah kuwi salat kuwi qanitin ay khosyiin, wajib khusyuk. Khusyuk itu kudu sampai makrifat Allah. Umpama kula wisin Pak,
Umpama kula lho wisin ngaku-ngaku dadi imam, ngaku-ngaku dadi alim, tapi salatku sik kaya ngene iku wisin nek cara kula. Mending lho ya wis kula nok mburi dhewe wae. Gak usah ana ngarep. Kula Pak kula. Makanya di antara kita semuanya ayo belajar sodik ing ngersa dalemipun bendoro kita yaiku Allah Subhanahu. Carane wis genah digenahno sane. Wis. Hakikat kacamata bagaimana Isra Mi'raj itu? Salatnya ruhani iki. Sehingga maune kan muncul 50. Kok tadi muncul gangsal 5. 50 iku maksudnya aktivitas kita setiap hari maksimal iku jumlahe 50. Kadang-kadang ya gak ono 50. Nek dihitung nyambut gawe, bekerja, ngeloni bojo, ketemu anak, makan, minum, total kabeh iku kemaksimalane 50. Artine roh iki salate lebih dari 5 waktu. Salat monggo sapa sing kaya ngene? Salate wong sing wis khusyuk, Pak. Salate hati yang sudah keahad pada Allah. Makanya saya setuju yang namanya lambang negara kita adalah panca. Panca itu 5 sila. Pertama, kedudukannya ketuhanan yang maha esa. Iki nek cara bahasa bagaimana ada golongan-golongan radikal untuk ngubah iki, kula gak setuju ya, gak setuju. Jadi tokoh-tokoh kebangsaan dulu Pak, mohon maaf ya, kebanyakan mayoritas dari unsur ulama. Panglima Sudirman iku wakila min habaib, keturunan Rasulullah. Jadi tokoh-tokoh yang mencetuskan sila 5 itu ya mboten angger tiyang Pak. Nek cara keilmuannya itu peradabannya itu tidak hanya syariat sampai makrifat. Umpama kula angsal ngupas ngono Pancasila iku ya apa lungguhe mbuh kapan ae tak kupasi niku. Citoke cek ngerti. Wis Bapak Ibu, pandangan kacamata hakikat itu adalah sholatnya ruh. Sholatnya ruh. Tidak hanya 5 waktu, maksimal 50 waktu. Jadi nggak ada kesempatan ruh ini untuk melakukan sesuatu di luar menyembah Allah. Kan sudah dikatakan wa ma umiru, dan tidak diperintah sira kabeh illa liya'budullaha, kecuali menyembah pada Allah. Jadi nyembahi makrifat, Pak. Wa qala aidan, Allah juga pernah menyampaikan dalam satu ayat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Dari situ silakan jasad iki melakukan apapun, monggo Pak, karena mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketemu macam-macam persoalan. Yang penting ruh ini bagaimana menempatkan kewajibannya ruh pada Allah. Lah kewajibannya ruh hanya menyembah dan bertemu Allah. Artinya silakan jasad minum, silakan jasad kelon, silakan jasad makan, silakan jasad kerja, ruh tetap menyembah pada Allah di situ. Lah ini kalau tidak mengikuti Kanjeng Nabi mboten saged. Lah Kanjeng Nabi genahno inti daripada ajaran yaitu dinut tauhid, ini tujuannya supaya liqa,
terhadap Allah. Loh, di situ, Pak. Sehingga ketika Isra Mi'raj Kanjeng Nabi niku ada dua pendapat, Pak. Ada yang pendapat mengatakan ar-ruhu ma'a jasadihi, roh sak jasati. Ada yang mengatakan biruhin fakot, hanya roh saja. Ada yang mengatakan seperti itu. Lawak dhewe lah gak padha ruwe, padha gak ruwe to, Pak. Lah jarene sih. Jarene cerita lah ngono. Pendapat Syekh iki mengatakan, ya wis gak usah gegeran, Pak. Nek menurut kula. Ya wis benerno karo-karone, ya wis gak geger. Kalau boleh saya katakan, wong iku nek wis mengenal makrifat iku ono macam loro. Ada dalan wasilun, dia sak syariate, ya. Ada yang majedubun, syariat gak direken. Ya wis ngono ae lah, apa bingung-bingung. Ada orang itu ngejoki hukum hakikat tok tanpa mengerti, nggak mau tahu tentang hukum syariat untuk kemakrifat Allah. Ada orang memegang hukum hakikat kemakrifat itu juga ada keseimbangan dengan hukum syariat. Iku sistem wasilun. Ya terserah sampeyan milih pundi. Kula sih gak wani nyalahno. Wong iku tujuane ya nang Gusti Allah. Yes babana. Jadi disitulah, Pak, jawaban kula dari kacamata mana saya menjawab. Nek kacamata syariat ya sholat 5 waktu iki zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi Allah dawuh hafidu ala sholawah. Sholawah itu pirang-pirang sholat. Was sholatil wusta, ada sholat di tengah. Lagi apa sih maksudnya sholat tengah? Nah, sholati roh, sholati hati pada Allah. Iki kan dulu gak pernah diajarkan di tengah syariat, Pak. Memang kelasi jenengan akan diajarkan sholatil wusta di situ nanti. Nek wis munggah ning hakikat nuju ma'rifat. Nggih.